Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye Mas kabare saiki piye Mas? Sibuk apa saiki? Alhamdulillah kabar baik, sehat ya. Sibuk masih sama mengajar anak-anak melalui daring. Daring. Berarti akeh nganggur iki. Pertanyaan yang sangat menggelitik. Dibilang nganggur, kok kelihatannya kok makan gaji buta ya. Tapi sebetulnya saat ini kesibukan guru mengajar lebih sulit ketika dalam masa pandemi ini guru dituntut lebih kreatif dalam menyiapkan media pembelajaran dan juga menarik antusias dari siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online atau biasa kita sebut dengan daring. Seperti itu. Iya. Berarti otomatis guru ini saat ini harus tahu teknologi. Iya. Harus open mind terhadap teknologi sekarang ya. Terobosan-terobosan baru dalam membuat media pembelajaran, menyiapkan tugas-tugas, kemudian selalu mengontrol siswa dalam proses belajar mengajar secara online. Sampai kok meni daring-daring ya atau online. Murid aja kalau diajar tatap muka belum tentu masuk ya. Apa meneh daring. Lah yang kenyataan yang lapang tambah sirahe wong tuane sing ditatap-tatap loh Mas. Terus solusine bagi tenaga pengajar iki piye Mas iki? Iya. Tatap muka aja ngontrol anak-anak dalam belajar mengajar itu memang bisa dikatakan tidak mudah ya. Apalagi sekarang daring. Sekarang daring itu kembali ke anak didik dan kontrol dari guru, dari sekolah, kemudian juga yang paling penting kontrol dari orang tua. Terkadang ada sesuatu yang membuat kita serba salah. Artinya ketika daring kita biasanya menggunakan Zoom. Zoom itu biasanya sekitar paling banter 70% dari siswa yang mengikuti. Siswa yang mengikuti proses Zoom itu. Kemudian dari Google Classroom, kita menyampaikan materi dari Google Classroom itu biasanya juga banyak ketelatan sehingga kita perlu mengingatkan siswa secara langsung melalui grup WA atau langsung bisa japri kalau kita simpan nomornya itu, sehingga siswa itu nanti tetap kita arahkan untuk mengikuti belajar mengajar. Pertanyaannya gini loh, muridnya mudeng apa ora? Biasanya kalau yang tidak mengerti itu langsung telepon ke saya. Biasanya muridnya, kalau ada muridnya biasanya wali muridnya atau orang tuanya. Kalau jam kerja normal ya, mengajar normal kan dari jam 7 sampai jam 12. Justru lebih berat saiki Mas yo. 24 jam berarti. 24 jam kita harus siap menerima pertanyaan. Kalau misalkan kurang paham kita jelaskan, bisa video call. Berarti termasuk jaringan gigi pengajar, termasuk pelayanan berarti. Ada pengalaman menarik enggak Mas? Kan maaf tadi kan jenengan bilang bahwa ono sing gak paham nelpon apa gurune karena gak paham daring bla 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 bla. Ono pengalaman pribadi pernah sing kira-kira menarik kejadian? Banyak pengalaman pribadi kalau daring ini ya, karena kita sudah 2 tahun daring. Jadi kadang pembacaan dari perintah kita melalui tulisan, kadang nadanya berbeda, artinya juga bisa berbeda. Langsung ditelepon sama orang tuanya, orang tua marah-marah ke saya, saya jawab nadanya bukan begitu Pak, nadanya
seperti ini saya jelaskan bla bla bla, akhirnya ya paham. Jenengan sudah memaparkan bahwa tadi murid-murid diadakan kelas Zoom meeting. Terus pertanyaan ini solusi pemerintah apa Mas? Kanggo pembelajaran online. Untuk yang saya tahu ya, karena saya enggak pegang operator sekolah, saya murni guru di salah satu sekolah negeri di Kecamatan Banjar ya. Siswa diberikan kuota pembelajaran selama tiap bulan dari pemerintah. Jadi prosesnya siswa mendaftarkan nomor HP, nanti nomor HP yang didaftarkan itu diisi langsung oleh Kemdikbud. Kalau tidak salah seperti itu. Sehingga siswa sudah punya kuota untuk mengikuti proses belajar mengajar. Hanya saja kadang siswa dalam hal ini murid saya kan masih SMP, Iya. kadang gonta-ganti nomor dan lain sebagainya sehingga kuota belajar itu tidak masuk. Kadang ada juga yang didaftarkan nomor orang tuanya sehingga proses belajar mengajar nanti sinkron sama Orang tuanya. ya, orang tuanya nanti diteruskan ke siswanya. Seperti itu. Itu paketannya itu berupa konten-konten pendidikan atau bebas Mas? Contohnya enak bebas kan aku iso melok nyeketer. Bagaimana Mas? Yang saya takutkan itu nanti disalahgunakan, dibuat game. Itu Iya. gimana itu? Untuk yang saya tahu kuota belajar hanya khusus untuk situs pembelajaran. Tidak bisa digunakan untuk Game, ya? main game online, misalkan Mobile Legends itu tidak bisa. Nah terus kanggo pengajar dhewe iki oleh bantuan apa kanggo ngajar iki? Kalau untuk bantuan dari pengajar sama sebetulnya kuota, tapi kuota belajar ya. Tapi sampai dengan saat ini saya sendiri GTT belum pernah mendapatkan bantuan kuota belajar. Tetapi untuk rekan-rekan PNS mendapatkan. Lah kok iso? Ya saya kurang tahu entah ini kekeliruan dari sistem atau bagaimana. Yang jelas nomor saya sudah saya daftarkan ke operator sekolah. Hah? Yang lain dapat, ternyata rekan-rekan GTT itu banyak yang tidak dapat, termasuk saya ini. Oh paling kilaf lali. Sehingga harus ngalahi Itu pulsa dhewe. kita beli pulsa dari itu sendiri, kantong pribadi di situ. Ngapunten. Sampean pun PNS, Pak? Alhamdulillah belum, Mas. Masya Belum Allah. PNS. Padahal itu tugasnya antara PNS dan non PNS ini sama-sama beratnya loh. Iya Mas ya? Ya, sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Nah terus Anda mengabdi pendidikan kan sudah berapa tahun Mas? Terhitung mulai 2009 sampai hari ini masih mengabdi di sekolah tersebut sekitar 10 tahun lebih lah. 10 tahun lebih. Terus kejelasan nasib penjenengan disebutin Pak. Sekarang kan persaingan CPNS ini kan sama anak-anak muda yang baru lulus kuliah kan sangat banyak. Nah Iya. informasi dari pemerintah statusnya jenengan disebutin. Status masih sama, GTT, atau bahasa kerennya itu guru honorer. Kalau sekarang kan ada CPNS, CPNS dibuka. Sebetulnya kalau umur saya untuk PNS sudah tertutup ya. Karena memang sudah sudah usia 35 plus sehingga tidak bisa mengikuti tes CPNS. Jadi kalau sekarang alhamdulillah dibuka P3K. Apa itu Mas? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Usaha ini sampean iki lho dan kanca-kanca iki. Usaha terakhir untuk guru ini ya hanya di P3K itu.
di P3K itu kita juga harus tes lagi sehingga jika apa ya, dibandingkan dengan fresh graduate dengan lulusan baru itu ilmunya yo kalah tuh yang lebih fresh, yang lebih unggul kan gitu. Ih, Mas, sampean kan sudah memaparkan tadi ya, dan saya pribadi kan pahlawan tanpa tanda jasa ya guru itu kan berat tadi, baik itu honorer maupun guru pegawai negeri ya. Terus bayarannya sampean piro Mas? Bayaran gaji. Kalau untuk gaji ya, kalau gaji kita kalkulasi dengan petani sekarang kalau misalkan jemblot gitu ya, harian 80.000, itu gaji saya masih kalah jauh dari itu. Lah kok ngono? Kalah jauh dari petani. Berarti sampai niki budal ngantor ki menang sepatuan ngono wae. Iya, menang. Sapa Gusti? Jadi nek budal ngantor ya ketok sepatunan, necis, klambi distriko ya. Meyakinkan ya. Meyakinkan. Saya dituntut ya kudu tampil sempurna di depan peserta didik. Meskipun dalam batin itu ya Allah ya Robi, semoga ada rezeki. Lah kan gitu. Barokah Pak, barokah. Lah ngono kok sampean mau telateni deh Mas. Kan maaf yo, sampean mengajar dan mati bayarannya ya belum sesuai dengan harapan. Sampai berapa tahun? Sampai 10 tahun ke atas sih. 12 tahun. Yang membuat jenengan itu betah dan kerasa nih apa? Keluarga. Saya sudah berkeluarga. Saya punya bapak ibu ya. Bapak guru. Dalam sejarahnya guru yang lalu. Jadi pengabdian di atas 5 tahun itu sudah bisa memberkasan, kemudian bisa diangkat PNS dengan mengikuti syarat-syarat yang ditentukan itu. Tapi kalau untuk sekarang jauh sekali berbeda. Jadi pengabdian yang selama 12 tahun itu ya saya hanya bisa berdoa sambil ngelus dodo lah, istilahnya kan gitu. Jenengan kagak nutupi perekonomian apa Pak? Untuk menutupi perekonomian ya saya cari opsikan lain. Yang penting dalam prinsip saya gaji mung iso digemangan sedino-dino sehingga aku dhewe yo wis kudu pinter-pintere lah. Wis mbuh ngeritno wedhus, mbuh ternak wedhus. Sepenting dapur mengepul Mas ya. Iyalah. Nek dapur gak mengepul nanti anak bojo mangan opo Mas. Untuk pemerintah yang terkait, tolong nasib dari guru-guru yang pengabdiannya cukup lama untuk diperhatikan. Ini yang termasuk potret kehidupan bermasyarakat Pak. Gak main-main loh Pak, baik itu tugas dari pegawai negeri maupun guru belum negeri, sama-sama beratnya loh. Ini kan termasuk mencerdaskan kehidupan berbangsa, gak main-main loh. Nah, monggo sebelum acara saya tutup, jenengan berikan pesan dan kesan bagi yang mendengarkan acara ini. Closing statement. Bahasa Inggris ya. GTT saat ini tetap semangat karena harapan dari yang 35 plus di P3K, mohon doanya ya, semoga saya bisa masuk di P3K, nanti sedikit mengangkat perekonomian keluarga kami. Dan yang paling penting terkait dengan kesehatan, jaminan sosial, terus kartu Indonesia Sehat dan sebagainya itu juga mohon nanti bisa menjadi pertimbangan sehingga kami tiap bulan itu tidak ditagih terkait dengan
BPJS mandiri, sehingga kami bisa mengayomi keluarga dan yang paling penting kami bisa mempertahankan hidup dan mencerdaskan anak bangsa untuk generasi penerus kami. Itu dari saya, sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Eko atas curhatannya. Semoga curhatan jenengan itu didengarkan oleh pemerintah. Saya doakan untuk GTT yang lain yang pengabdiannya lebih dari 10 tahun tadung anom cepat oleh diangkat dari pegawai negeri. Nara diangkat dari pegawai negeri muga-muga rezekine lancar iso gawe sekolah dhewe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.